Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin thumma amin, amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'farin Muhammad ibn al-Husaini yaqul sami'tu al-Asma'iyya yaqul fi tafsir sifatin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mumaghit wal mutaraddid wal rajil wal mutahham wal mukaltham. Bab ini, penjelasan tentang makna-makna kalimat pada hadis sebelumnya. Nah, ketika Abu Isa mengatakan qala Abu Isa ini siapa maksudnya? Yaitu Imam Tirmizi. Nah, ketika mengatakan qala Abu Isa ini ada dua kemungkinan. Apakah qala Abu Isa itu dari Abu Isa sendiri atau dari orang yang menulis apa yang disampaikan oleh Abu Isa? Ya, ini ada dua kemungkinan katanya. Sehingga kalau kita melihat dari penjelasan syarah yang lain, termasuk Imam Bajuri menjelaskan ketika makna qala Abu Isa, maksudnya itu adalah min kalamil musannif. Ucapan siapa ini? Ini adalah ucapannya musannif, yaitu Abu Isa, yaitu Imam Tirmizi. Wa abbara an nafsihi bi kunyatihi, katanya Imam Bajuri. Jadi mentakbir dengan kunyahnya langsung. Ketika kau mengatakan qala Abu Isa, berarti ini kata beliau yang beliau ungkapkan dengan kunyahnya, yaitu Abu Isa. Ya. Nama yang disandarkan kepada kata-kata Abu itu adalah kunyah Abu Isa. Ya, sudah penjelasan kenapa disebut dengan Abu Isa itu pada penjelasan sebelumnya sudah jelas. Kenapa dinamakan Abu Isa? Listiharihi biha. Ya, jadi Imam Tirmizi itu terkenal dengan Abu Isa, ya, dengan kunyahnya. Ini satu alternatif. Ini min kalamil musannif. Kemungkinan ada alternatif lain, katanya wa yahtamilu annahu min kalami ba'di ruwatihi. Jadi bisa jadi ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh perawinya. Berarti orang lain yang mengatakan seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi dikuatkan oleh Imam Bajuri dan mengatakan yang lebih jelas, yang lebih kuat itu kayaknya yang pertama, yaitu min kalamil musannif, laisa min kalamir rawi atau min kalamir ruwat. Ya, sehingga beliau mengatakan wal awwal huwa zahir. Ya, pendapat yang mengatakan yang pertama, yang mengatakan min kalamil musannif itulah yang lebih jelas. Dan ini katanya alasan mengapa mengambil pendapat yang pertama. Kenapa mengatakan bahwa ini adalah kata-kata Abu Isa sendiri, Imam Tirmizi sendiri, karena juga terjadi juga pada Sahih Bukhari. Ketika Imam Bukhari mengatakan qala Abu Abdullah, yang dimaksud dengan Abu Abdullah di sana adalah Imam Bukhari, yakni nafsahu, jadi dirinya sendiri yang disebut gitu. Nah, jadi ini bisa terjadi itu adalah ucapan pengarangnya, sekalipun ada kemungkinan itu adalah ucapan perawi. Ya, jadi kita mengikuti pendapatnya Imam Bajuri yang mengatakan ini adalah min kalamil musannif. Ketika mengatakan qala Abu Isa kalamin atau kalaman, ya, ini ucapan siapa? Ini min kalamil musannif. Tapi kalau ditanya wa yahtamilu amrain, min kalamil musannif atau min kalamir rawi. Wa qad sahahu al-Imam al-Bajuri bi an al-awwal huwa al-asah gitu. Nah, siapapun yang mengatakan, yang penting ini adalah perkataan Imam Tirmizi, ya.
Beliau mengatakan apa? Sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husain yaqul. Nah, kita tahu bahwa kata-kata sami itu mengungkapkan bahwa Imam Tirmizi yang mendengar. Mendengar dari siapa? Dari Abu Ja'far Muhammad bin Husain. Nah, Abu Ja'far Muhammad bin Husain ini ternyata di antara 3 perawi yang dimana Imam Tirmizi mendapatkan riwayat itu. Di antara 3 perawi, rentetan perawi. Pertama adalah Ahmad bin Abadah, kemudian Ali bin Juhrin, kemudian baru Ja'far bin Muhammad. Jadi perawi yang ini perawi yang ketiga, sehingga Imam Bajuri mengatakan huwallazi tsalitsur rijal alladzina rawa at-Tirmizi. Jadi sudah Ahmad bin Abadah pertama, kemudian yang kedua siapa? Ali bin Hujrin, kemudian baru Aba Ja'far. Jadi Aba Ja'far sendiri ya yang merawikan dan mendapatkan berita ini dari Abu Isa mendapatkan dari Aba Ja'far. Apa kata Abu Ja'far ini? Abu Ja'far ini mengatakan bahwa sami'tu al-Asma'i, ya. Saya mendengar langsung Imam Asma'i. Imam Asma'i itu siapa? Imam Asma'i itu adalah imam dalam ilmu bahasa dan ilmu hadis, akhbar katanya. Beliau juga meriwayatkan dari ulama-ulama besar seperti Malik bin Anas. Beliau meninggal di Basrah tahun 205 Hijriah. 205 sekarang sudah 1440, ya 1000 tahun lebih yang liwat, ya. Jadi Imam Al-Asma'i ini terkenal ahli bahasa. Jadi bahasa-bahasa kampung itu beliau tahu, sehingga di sini banyak digunakan bahasa-bahasa kampung, maksudnya bahasa-bahasa nuju' itu artinya orang-orang dasan itu. Ya, nuju' itu Korea. Di bawah Korea itu lagi apa namanya? Nuju'. Ya, dusun di bawah dusun itu dasan kan? Dusun dasan, ya. Ya, markaz Korea. Kemudian nanti apa namanya? Nuju', ya. Dusun atau dasan, ya, orang kampung. Nah, Imam Asma'i ini tahu bahasa-bahasa orang-orang kampung itu, karena bahasa yang bersih, yang murni itu kan bahasa-bahasa orang-orang kampung. Nah, Imam Asma'i mengatakan apa? Yaqulu fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang apa? Tentang penjelasan sifat. Ingat, ini mengatakan penjelasan sifat Nabi, ya. Jadi bahasa yang digunakan dalam menyampaikan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan maksudnya ini adalah menceritakan tentang hadis atau makna dari hadis yang sebelumnya, tidak, tapi memaknai bahasa-bahasa yang digunakan dalam hadis, bukan satu hadis, tapi memaknai bahasa-bahasa yang digunakan di dalam hadis, karena ini kan banyak kan hadis-hadis ini, seperti katanya al-mumaghito, nah, itu artinya apa? Az-zahibutulan, ya, yang terlalu tinggi. Wa qala sami'tu arabiyan yaqulu fi kalami tamaghata fi nusabatihi ay maddaha maddan sadidan. Jadi al-mumaghit itu adalah lenjang, ya. Kemudian lawanannya, ya, wal mutaraddid ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din kusara, ya, pendek. Wa ammal qatid fasadidul ju'udah war rajil alladhi fi syarihi hujunatun ay tathanun qalilan. Wa ammal mutaham, ini semua makna dari kalimat al-mumaghit wal mutaraddid wa qatid rajil yang pernah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Mutaham, ya, mokoh, ya. Jadi orang gemuk itu namanya mutaham, ya. Kemudian ada namanya mukalsam, ya. Mukalsam, mutaham.
Kemudian musyrab, ya, ini kulitnya yang putih merah-merahan. Wal ad'aj, ya, wal ad'aj, ya, ya, apa namanya, bola mata yang hitam pekat. Wal ahdab, tawilul askar. Wal katid, mujtama'ul katafain, wahwal kahil. Wal masrabah wasya'rud daqiq alladhi ka'annahu qadibun minas sadri ila surrah. Pernah ini jelaskan, wal masrabah wasasnu al-ghalidus asabi' minal kaffain wal qadamain, itu maknanya. Wa taqallu ayyamsi biquwah, namanya taqallu, ya. Wasayyabu al-hudur, yuqalu ain hadarna fi sububin wa sababin. Wa qawluhu jalilul musyas yuridu ru'usul marakib. Wal israh, arti suhbah, israh, ya. Al asir as-sahib. Al badihah al mupajaah. Ini kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat yang punya makna. Al israh maknanya as-suhbah, al asir apa, as-sahib, ya, as-sahib. Wal badihah al mupajaah, ya. Man ra'ahu badihatan ahabbahu, gitu kan. Siapa yang melihat beliau seketika langsung senang. Nah, itu. Misalnya Anda melihat saya langsung hatinya teduh, gitu kan. Tapi ada begitu melihat orang kurang menarik, gitu kan. Tapi beliau itu begitu dilihat langsung orang tertarik. Itu man ra'ahu, man ahabahu badihatan ahabbahu. Itu kan katanya hadis sebelumnya itu, ya. Wal badihatu ay al mufajaah. Mufajaah artinya al badihah, ya. Yuqalu badahtuhu bi amrin ay pajatuhu bihi. Nah, itu kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis yang pernah kita terangkan pada hadis-hadis sebelumnya, ya. Itulah sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istilahnya menggunakan bahasa kampung, ya, yang mungkin jarang digunakan, sehingga banyak yang menafsirkan kalimat-kalimat itu di dalam yang ada di hadis itu oleh para ulama, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, hadis selanjutnya ini riwayat Sufyan bin Waqi'. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Jumai' bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala haddatsani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijata yukna Aba Abdullah an ibnin li Abi Halata anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wasafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifali minha syai'an ata'allaqu bihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la wajhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Nah, ini diantara hadis ini terlalu panjang sekali. Nah, hadis ini riwayat dari Imam Tirmizi dari Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi' menceritakan dari Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi. Jadi diimla dari bacaan dari kitabnya, katanya. Apa katanya? Haddasani rajulun min bani Tamimin min waladi Abi Halata zawji Khadijah. Nah, jadi riwayat ini diceritakan oleh orang dari Bani Tamim. Nah, berarti orang ini kan tidak disebutkan, ya. Siapa orang ini? Ada yang mengatakan katanya yang disebut dengan rajulun min Bani Tamim ini dia adalah Tamimi dari Bani Tamim, sehingga orang Tamimi itu berarti dari Bani Tamim, dari keluarganya Tamim. Nah, ada yang menyebut namanya rajulun ini adalah siapa? Yazid bin Amr. Ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan Umair. Ya.
Ini katanya majhulul hal, tidak diketahui siapa orangnya. Ada orang dari Bani Tamim menceritakan, ya, min Bani Tamim ini siapa? Min waladi Abiha Halah. Jadi dari keturunannya Abu Halah. Siapa Abu Halah itu? Ya, Abu Halah itu namanya Nabbas. Ya. Ada yang mengatakan namanya Malik, ada yang mengatakan namanya Zurarah, ada yang menamakan Hindun. Hindun ini bukan perempuan, ternyata Hindun ini adalah laki. Makanya nanti itu bapaknya, anaknya, anak dari anaknya, tiga-tiganya namanya Hindun. Ya, nanti kita lihat. Nah, Abi Halah ini katanya dia adalah Hindun. Siapa Abi Halah ini? Zauji Khadijah, suaminya Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini siapa? Abi Halah ini, yang Hindun ini adalah suaminya Siti Khadijah. Jadi tazawwajaha fil jahiliyah, menikah dengan Siti Khadijah pada masa jahiliyah. Punya anak namanya Hindun dan Halah. Dua anaknya laki-laki, Hindun dan Halah. Kalau kita sebut sepintas Hindun dan Halah itu pasti perempuan, ya. Ya. Ternyata bukan juga. Makanya misalnya kalau kita mau namakan anak kita Hindun, yang laki juga tidak masalah, ya. Kalau Hindun biasanya perempuan, mungkin kalau di sini. Nah, kita namakan Hindan. Nah, kalau Hindan kayak Hamdan, ya. Kayak Ruslan, Hamdan, Za'lan. Jangan namakan anaknya Za'lan. Tawarnya Za'lan, masa? Marah artinya. Nanti anaknya marah-marah terus. Nah, ternyata Hindun dan Halah ini dua anak laki-laki. Anaknya siapa? Anaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha dapatnya dari Hindun. Dapatnya dari Hindun. Kalau kita mengambil nama yang tadi itu dapatnya dari Hindun. Ya, karena ada yang nama Abu Halah itu namanya Hindun. Bisa jadi kenapa dinamakan Abu Halah? Karena mungkin Abu Halah itu yang paling besar, sehingga disebut dengan Abu Halah. Ternyata Siti Khadijah radhiyallahu anha tidak hanya menikah dengan Abu Halah saja. Abu Halah meninggal dunia, menikah lagi. Sama siapa? Sama Atik bin Khalid al-Makhzumi. 2 kali menikah, ya. Dari Atik bin Khalid al-Makhzumi ini dapat 2 anak, 1 laki 1 perempuan. Nah, nama yang laki namanya Abdullah, yang perempuan itu tidak disebut namanya, Bintan katanya perempuan, ya. Siapa itu? Nah, berarti anaknya Siti Khadijah dari 2 suaminya ini berapa? 4, 3 laki 1 perempuan. Nah, setelah menikah sama Atik, kemudian dicerai, menikah lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah punya anak 4, menikah lagi. Berapa kali menikah jadinya Siti Khadijah? 3 kali. Luar biasa kan? Kemudian dari Rasulullah, beliau punya anak banyak. Makanya ulama mengatakan wa jami'i auladihi sallallahu alaihi wasallam minha, dari Siti Khadijah. Anak-anaknya itu dari siapa? Dari Siti Khadijah, kecuali katanya Ibrahim. Ya. Yang Ibrahim itu dari istrinya yang namanya Maryah, orang Mesir, Kibti, orang Mesir. Dulu dibawa dari Mesir,
ya ke Madinah, ya ke Mekah, kemudian di sana dikawini oleh Rasulullah SAW. Coba Mesir istrinya, berarti Rasulullah punya istri dari Mesir, ya satu dari Mesir, ya yang lain itu dari Mekah, dari Hijaz. Nah, semua anaknya Rasulullah SAW selain Ibrahim dapatnya dari siapa? Dari Siti Khadijah. Lah banyak anaknya Siti Khadijah ya, 4 anaknya coba. Terus setelahnya berapa lagi? Wallahu Akbar, 10-an. Yang hebat siapa di sini? Siti Khadijah, luar biasa, 3 kali menikah perempuan. Ya. Berarti dia 3 kali menikah di sini, dia punya kelebihan tentunya ya. Dia kelebihan Siti Khadijah itu ya dikenal karena at-tahirah, ya orang suci. Kemudian terkenal orang kaya juga, itu luar biasa. Kemudian ya beliau juga orang yang terpandang di sana, luar biasa, sehingga mendapatkan Rasulullah SAW. Nah, Ibrahim ini anaknya Maria, ya. Itulah Abu Halah zauji Khadijah. Yukna Aba Abdillah. Ya, yukna Aba Abdillah. Jadi katanya rajulun min Bani Tamim itu kunyahnya namanya Abu Abdillah. Mungkin karena tidak ditahu namanya ya. Bapaknya hamba Allah gitu. Ya, Abu Abdillah, namanya saja tidak diketahui sehingga dikunyahkan dengan Abu Abdullah. Ya kalau kamu tidak tahu nama orangnya, Abu Abdullah apa kabar? Jadi mungkin itu sebabnya dikunyahkan dengan Abu Abdullah ya. Nah, dari siapa ini? An ibnin li Abi Halah lagi. Fazalikal ibnu, kata Imam Bajuri, hafidun li Abi Halah, cucunya si Abi Halah. Siapa namanya ibnun ini? Hindun, wa ismu Hindun. Coba. Demikian juga bapaknya namanya Hindun. Ya. Juga kakeknya namanya Hindun. Sehingga katanya nama ini sesuai dengan nama 3 keturunan dari anaknya, bapaknya, dengan papunya dan niniknya. Jadi Hindun bin Hindun bin Hindun ya. Jadi Hindun itu bukan nama perempuan ya. Hindun itu ternyata nama laki-laki. Tapi kita di sini menggunakan kalimat Hindun itu bagi nama, sudah menjadi budaya ya. Sudah kebiasaan kita menamakan anak perempuan itu nama Hindun ya. Kalau laki-laki di sini namanya Hindun agak sedikit bingung, dia mau masuk kulitul banat atau kulitul banin kan. Ya. Tapi biasanya kalau di negara Arab yang masdar itu ya, yang masdar itu perempuan. Ya. Misalnya iman, misalnya ya, iman itu biasanya untuk perempuan. Kalau di kita iman itu laki-laki. Ustaz iman, jarang kita mendengar ustazah iman. Ya, kalau di Mesir itu banyak doktorah iman, ustazah iman, muhandisah iman, banyak. Ya. Siti iman juga banyak. Kalau di sini tidak bisa ya. Kalau kita panggil ustazah iman, nanti kaget ya kan. Yo ini laki-laki, kenapa dipanggil ustazah katanya. Kayaknya jarang yang namanya iman itu perempuan ya. Madam iman
Madam itu artinya ya ibu, ya, nyonya. Bahasa Prancis itu madam. Madam imam, tapi sudah dibiasakan dalam bahasa Arab Mesir, jadi menyebut nyonya itu namanya madam, ya. Sehingga kita juga terpengaruh juga, madamnya mana gitu. Jarang kita bilang harim mana, madamnya mana. Ternyata madam itu adalah nyonya. Nah, madam itu ada namanya madam iman. Ya, kalau di sini tuan guru atau ustaz iman, ya. Jadi beda-beda. Itu urful istimal, ya. Kalau dalam bahasa usul fikih itu. Kebiasaan yang digunakan di satu tempat berbeda di tempat yang lain. Nah, Hindun ini kalau pada masa Rasulullah itu laki-laki, tapi ini luar biasa ini, dari bapak, anak, kemudian dari kakek itu semuanya satu nama, Hindun bin Hindun bin Hindun. Nah, makanya dikatakan an ibnin li Abi Halah, namanya siapa? Hindun juga. Nah, dari siapa lagi? Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Hasan, ya, Sibtul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidu sababi ahlil jannah. Sayyidina Hasan adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala, nah, yang siapa yang mengatakan qala? Yang mengatakan qala di sini ada Sayyidina apa yang dipertanyakan sama Sayyidina Hasan? Sa'altu khali Hinda bana Abi Halah. Berarti ini adalah paman dari perempuan, ya. Paman dari perempuan. Ibunya siapa? Sayyidina Hasan. Siti Fatimah. Siti Fatimah punya saudara tiri. Saudara tirinya namanya Hindun, laki-laki. Itu sehingga disebut khal, ya. Jadi kalau paman dari ibu itu dipanggil khal. Kalau paman dari bapak dipanggil ammu, ya, ammu. Kalau orang Arab mengatakan aywa ya khal, itu maksudnya siapa? Paman dari ibu. Kalau aywa ya berarti paman dari bapak. Nah, berarti Hindun yang dianggap khal oleh Sayyidina Hasan bin Ali itu adalah saudara tiri dari Siti Fatimah, saudara tiri, karena ada anaknya Khadijah yang namanya Hindun, sehingga disebut dengan khal, ya. Sa'altu khali Hinda bin Abi Halata. Nah, apa posisinya Hindun bin Abi Halah ini? Hindun Abi Halah ini orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup pada masa-masa Rasul, dia hidup, ya. Sehingga dia mampu menceritakan tentang karakter dan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak tahu tentang kepribadian Rasul, sehingga dikatakan wakana wassofan, ya. Beliau ini adalah orang yang banyak tahu tentang kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menyifatkan kepribadian Rasul, katanya itu ala sabilit tamsil, ya, sesuai dengan perkiraannya dia, ya. Tentang apa? An hilyati an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilyah itu artinya apa? Sifatnya, hayatnya, surahnya, ya. Hilyah. Ya, kalau punya anak namanya hilyah, ya. Atau nanti yang laki namanya huli. Huli apa? Perhiasan.
Hilyah itu adalah nama dari sifat yang baik, ya. Apa kata Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma? Wa ana ashtahi an yasifali minha syai'an ata'allaqu bihi, ya. Karena kepingin sekali mengetahui tentang sifat Rasul itu, karena waktu itu dia masih kecil, tidak tahu banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu gitu, karena waktu itu beliau masih kecil. Faqala, karena sangat penasaran Sayyidina Hasan bin Ali tentang Rasulullah, sehingga bertanya Rasulullah kepada siapa? Kepada Sayyidah Hindun bin Abi Halah. Apa kata Hindun? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahman mupakhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia pada dirinya, kemudian mu'azzaman fi sadris sudur wa ainil uyun, dibanggakan di hadapan orang lain. Dirinya terhormat dan dihormati. Kata Imam Bajuri, la yastati'u mukabirun an la yu'azzimahu wa in harisa ala tarki ta'zimihi. Tidak bisa orang tidak mau menghormati dia, karena begitu melihat langsung tersentuh hatinya dan ingin untuk menghormatinya. Jadi dia mulia dari dirinya dan dimuliakan. Jadi terhormatlah, berwibawa gitu. Rasulullah SAW itu berwibawa dan berkarisma, kalau bahasa sekarang itu. Jadi orang melihat saja, wah luar biasa. Ya, ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dilihat langsung oleh Hindun bin Abi Halah. Kana fakhman ay aziman fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam wa mupakhaman ay mu'azzaman fi sadris sudur wa ainil uyun. Kenapa seperti itu? Berwibawa dan berkarisma, hormat dan terhormat itu. Ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Coba, wajahnya bersinar seperti sinar rembulan, ya. Ya tala'la ay mith la tala'lu il qamari lailatal badri, seperti sinar bulan pada malam purnama, ya. Bersinar mukamu gitu kan, ya. Tapi jangan sampai pada malam 26. Malam bulan purnama itu malam berapa? Malam 15. Wajhuka kal qamari fi lailatis khamsah wa isrin, katanya. Wah, petang malam 25. Mukamu seperti bulan, sinar bulan pada malam 25, katanya. Atau mukamu seperti bulan pada malam pertama, belum kelihatan bulan. Itu istilah orang Arab, ya, orang Mesir. Karena dia beritahu kawannya, anta kal qamari, katanya, lailatas isrin, katanya. Jadi kalau Rasulullah ini Lailatul Badri, malam 5, ya kita lihatlah bagaimana bulan purnama itu.
Nah, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya misla tala'lu'il qamari lailatal badri. Kapan itu lailatul badri? Wahia lailatu kamalihi. Jadi malam purnama sempurnanya sinar bulan itu. Wa innama summiya fiha badron li'annahu yabduru bitulu'. Ya, karena dinamakan badar katanya, ya, karena semuanya yang keluar terbit itu. Sinarnya itu semuanya yang keluar. Payasbiqu tulu'uhu maghibas syams. Jadi lebih dahulu keluarnya sinar itu dari tenggelamnya matahari. Ya. Kenapa katanya qamar disebut di sini tidak dengan sinar, tidak dengan matahari? Kan di saat itu anta samsun kan? Anta badrun. Tapi di sini anta qamarun. Wa inna ma atharal qamara bizikri duna asy-syamsi, ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam mahal zulumatil kufri. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus, menghilangkan kegelapan kekafiran. Sebagaimana katanya bulan menghapus atau menghilangkan kegelapan malam begitu. Sehingga ya tala'la wajuhu tala'lu al-qamari lailatul badri. Seperti bulan yang menghilangkan kegelapan malam, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bulan yang menghilangkan kegelapan kekafiran itu. Nah, kemudian Imam Bajuri mengatakan apa? Wa qad waradat tasbihu bisyamsi. Tapi ada tasbihnya juga dengan matahari. Ya, yang sekiranya kita sebut anta samsun, anta badrun. Ya. Tapi ini kalau anta badrun lailata al-khamisa asyar, ya. Kalau anta badrun lailatul isrin. Ya, nazran li kauniha katanya atamma fil isyraq wal idaah, ya. Nah, kalau diserupakan seperti sinar matahari karena katanya terbitnya dan sinarnya itu lebih meluas, lebih sempurna. Wa qad warada aidan at-tasbih bihima ma'an. Ada juga katanya hadis yang menyerupai itu dengan dua-duanya, qamar dan syams. Nazran li kaunihi sallallahu alaihi wasallam jama'a ma fi kullim minal kamal. Itu. Karena melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh bentuk kesempurnaan, sehingga disempurnakan dengan diumpamakan seperti bulan dan diumpamakan seperti matahari. Apa kata Imam Bajuri? Wat tasbih innama huwa litaqrib. Menyerupai di sini hanya untuk membandingkan, mendekatkan perumpamaan itu. Bukan pas seperti itu, tapi begitulah begitu, ya. Itu namanya penyerupaan. Wa illa katanya fala syai'a yumathilu syai'an min awsafihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada yang yang bisa menyerupai sesuatu dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atwala minal barbu'. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala alam.